Hai Kencukenian, jangan lupa like, comment, and subscribe Serasan Radio 100,8 FM. Assalamualaikum semuanya para kanceku dimanapun saat ini berada. Ketemu lagi kita di Sersan Mangrasan, acara yang kita kemas dengan suasana santai tapi serius, dengan suasana serius tapi santai, bolak-balik sersannya. Hari ini, hari Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2024, hadir bintang tamu kita, narasumber kita dari Puskesmas Muara Enim. Kita akan ngebahas tentang sesuatu yang apa ya, penyakit ya dok ya. Nggak jauh-jauh dari penyakit. Oke. Acaranya kan kita kemas, insya Allah nanti sampai kelar. Tema hari ini itu tentang cara mencegah kanker leher rahim dengan tes IVA ya dok ya. Nah sebelumnya Kancukunian, kita live di Facebooknya kita Serasan Radio FM. Kemudian kita juga live di frekuensi kita 100,8 dan juga di website kita www.serasan100,8fm.com. Kancukunian, hadir di sebelah saya Dr. Tri Indriani M.Kes. Selamat pagi dokter, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam Sersan, wailah dok Sersan, ngebahas tentang mencegah kanker leher rahim dengan tes IVA ya dok ya. Oke, Kancukunian, beliau ini adalah alumni SMA 2 Muara Enim ya dok? Palembang. SMA 2, SMA 2 Palembang. Iya. SMP Muara Enim SMP 1. SMP 1 Muara Enim tuh, untuk kawan-kawan SMP 1 alumni. Dimanapun saat ini berada, salah seorang alumni kita, alhamdulillah. Kalau waktu SMP dipanggil apa, dokter? Panggil Iin. Oh, panggilannya Iin. Oh. Sampai ya? sekarang? Ya. Justru bukan Tri ya? Bukan. Ini maaf dok, kalau Tri ini berarti anak ketiga. Dari 7. Masya Allah. Tengah-tengah dok ya? Iya. Jadi tumpuan atas dan bawah. Iya. Harus kuat. Oke, berarti kita panggil dokter Iin. Iya. Jadi SMP 1, kemudian masuk ke SMA 2 Palembang, kemudian di FK Unsri. Tahun berapa dok? 93 masuknya. 93, tamatnya di 2000. Tahun 2000 langsung dokter balik lagi ke Muara Enim atau? Awalnya langsung di PTBA. Oke, di rumah sakit PTBA. Rumah sakit rumah sakit PTBA dulu ya. Oh, gitu ini. Rumah sakit PTBA. Iya, dulu namanya rumah sakit PTBA. Dan dokter Prayit. Dokter siapa aku kok lupa sih? Yang sekarang masih? Dokter ini. Aduh, lupa lagi. Erlani. Iya, Dokter Erlani. Ini Rahman. Dokter Rahman, ya. Sekarang Dokter Rahman udah pindah ya, udah pindah. Lajur ini yang gitu. Oke. Nah, kemudian ininya dok, maaf kalau yang M.Kes-nya di UKB 2016. UKB ya. Palembang. 2016 ya. Lanjut lagi dok ya. Oke. Nah sekarang dokter Iin, siapa itu dokter Iin? Dokter Iin ini berdinas di Puskesmas Muara Enim. Senang dong balik lagi. Senang lah balik kampung. Ke rumah lagi. Oh deket dong ya? Iya. Okay. Berarti ngabsen ini? Habis ngabsen balik ke rumah? Enggak lah. Oh, enggak. Kita orang baik kok. Habis ngabsen siap standby sampai jam pulang. Nah di Puskesmas itu dok, hari apa dokter ada? Tiap hari? Tiap hari, Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 4 sore. Ya. Oke, Kancukunian, kalau Puskesmas Muara Enim jangan lupa kalau mau ketemu dokter Iin bisa. Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 4 sore. Oke, sip. Keren banget dokter. Oke, dokter Iin, selamat pagi. Udah opening kita tadi. Pengen tahu nih dok. Ini tadi temanya kita hari ini adalah
cegah kanker leher rahim dengan tes IVA. Oke, silakan dok di apa ya dok? Diungkapkan. Wis, iya. Pengantar. Oke, pengantarnya dok. Oke, silakan dok. Oke, apa tadi kance kunian? Kance kunian. Jadi dok, kawan-kawan. ngapo kita pakai kance kunian? Bekance itu biasa. Tapi ramal pakai kato-kato nian. Kuatnya. Oh, di pucuk. Level itu di pucuk. Sahabat saudara. Kita tidak bersaudara walaupun kita bersaudara walaupun tak saudara. Itulah kance kunian. Oke, kenapa kita bicara kanker serviks atau kanker leher rahim? Karena kanker serviks ini, kanker leher ini merupakan salah satu kanker yang paling sering menimpa atau menimpa kaum wanita. Dan ternyata diteliti 20 orang meninggal karena kanker serviks ini setiap hari dari perhatian. Di Indonesia apa di seluruh dunia? Seluruh dunia? Ya, itu dunia. Di Indonesia lebih lagi berarti. Kenapa? Dan selain itu kanker serviks ini adalah satu-satunya kanker yang ketahuan penyebabnya. Kalau kanker lain kan nggak tahu nih penyebab apa, banyak multifaktor. Kalau kanker serviks ini jelas penyebabnya virus, papilomavirus. Nah, dan dia bisa dideteksi dari awal sebelum kena dengan pemeriksaan IPA. Pemeriksaan IPA itu pemeriksaan yang sangat sederhana. 5 menit, 10 menit sudah tahu nih ada nggak bakalan calon kena kanker atau tidak. Pemeriksaannya bisa dilakukan di puskesmas? Di puskesmas bisa. Puskesmas Muarenim kita bisa melakukan pemeriksaan IPA gratis, cuman bawa NIK, nomor KTP. Bisa di puskesmas, insya Allah setiap hari, tapi jangan juga jam 4 ya datangnya. Jangan. Bisa setiap hari. Boleh datang langsung ke puskesmas Muarenim, tapi ada syarat. Syaratnya perempuan, laki-laki nggak usah datang periksa IVA. Kemudian umurnya dari umur 25 tahun, 30 tahun sampai umur 55 tahun dan sudah menikah. Atau kalaupun sebelum 30 tahun tapi dia aktif hubungan seksual beresiko pun bisa untuk periksa. Sebentar kok periksanya. Tidak sampai 5 menit. Maaf tadi dok, usia 30 sampai 55. Dan sudah berhubungan seksual. Berarti kalau dia belum usia 30 sudah melakukan hubungan seksual aktif dan berisiko boleh. Nah, maaf dok, di usia 30 sampai 30 itu maksudnya gini dok, usia paling paling rawan untuk terdeteksinya pasien kanker serviks ini. Jadi untuk para wanita kance kunian usia 30 sampai 55 tahun sudah menikah. Sudah menikah ya. Ya. Oke, pencegahan dini ya dok ya? Iya, kita mencegah dengan cara pemeriksaan IVA supaya nanti kelihatan nih bakalan kena. Kan ketika kita periksa IVA itu hasilnya positif atau negatif. Kalau positif bukan berarti dia kena kanker, tapi ini ada bakal calon. Kalau dibiarkan 10 tahun kemudian bisa kena. Makanya ketika ketahuan kita bisa langsung tangani, bisa matiin ini supaya jangan berkembang jadi kanker. Tadi misalnya kita periksa kemudian masa berkembang biaknya tadi 10 tahun. Kalau ada misalnya positif nih, nggak diperiksa orang ini, tapi ada virusnya yang sudah merusak. Kalau nggak ketahuan, nggak diperiksa, nggak diobatin, yang bakal calon ini 10 tahun kemudian dia bisa kena. Resiko sangat tinggi. Iya. Pokoknya karena dia satu-satunya kanker yang sudah tahu penyebabnya virus, jadi gampang nih mencegahnya asal mau gitu. Nah dok, jadi tadi penyebabnya apa dok? Virus. Virus itu karena tadi karena sudah melakukan hubungan seksual secara aktif. Di luar itu dong, apa? Misalnya gini, misalnya pola hidup atau jadi kan kalau makanan enggak juga sih. Jadi penyebab satunya kanker yang ketahuan penyebabnya virus, yaitu virus human papilloma virus tipe 16 dan 18. Jadi kan virus ini banyak tipe.
Oke. Banyak tipe, tapi yang bakalan merusak menjadi penyerang kanker itu tipe 16 dan 18. Nah, virus ini kalau bahasa awamnya kita bilang, kenapa sih wanita yang sudah berhubungan kenanya? Karena dia adanya di laki-laki gitu loh. Wah, ini agak serius nih. Ya. Di posisi ini. Kalau kita bilang ini Iya. kenapa kalau perempuan yang nggak nikah kenapa? Ya, karena dia nggak berhubungan seksual kan. Iya. Nah, ketika dia berhubungan seksual, resiko untuk robekan di mulut rahim ketika berhubungan itu kan lebih besar nih, luka-luka dan sebagainya. Virus ini bisa masuk ke situ. Makanya kenapa resikonya pada perempuan yang sudah berhubungan seksual aktif. Oh, siap. Kemudian dok, ini dok, kalau tadi dokter menceritakan kalau misalnya kita sudah terinfeksi. Nah, itu perawatannya dok, maksudnya perawatannya itu pengobatannya itu Supaya jangan kena. Jadi virus ini ketika seorang terinfeksi virus ini, dia nggak ada gejala. Itu yang bahayanya nih. Maafnya nggak ada gejala, nggak ada fisik, nggak ada gejala. Maaf, misalnya demam. Nggak ada. Dari awal-awal dia sudah terinfeksi nih. Dia sudah terinfeksi si perempuan ini. Tapi kan dia nggak tahu nih kalau dia terinfeksi karena nggak ada gejala. Padahal nanti kalau dibiarkan, tidak diobati, tidak ditangani, ujung-ujungnya nanti kena kanker. Jadi salah satunya tes IVA positif, hasilnya kan ketahuan nih orang yang sudah terinfeksi virus tadi. Maka bisa dilakukan pengobatan. Ini virus tadi yang sudah terlihat di rahim tadi, mulut rahim tadi, bisa diblokir atau dibekukan dengan suatu alat yang namanya krioterapi, dan insya Allah kita juga ada di puskesmas. Jadi dibekukan dengan suhu yang sangat rendah sehingga virus tadi mati dan tidak berkembang. Nah, itu kalau dibiarkan nggak ketahuan, ujung-ujungnya kena kanker serviks, kanker mulut rahim. Kalau udah kena kanker mulut rahim, ketahuannya itu biasanya sudah fase lanjut dan lebih susah ngobatinya. Dan risiko kematian sangat tinggi. Iya. Makanya kita sebelum ada gejala nih, ayo periksa supaya kita bisa mencegah. Jangan sampai 10 tahun lagi ketika umur kita 50 tahun, 60 tahun baru muncul. Nah, ini dok, itu kan tadi kita lebih baik mencegah. Kita dok, kalau misalnya badan demam atau kan bersin atau apa. Nah, kalau maksudnya gini dok, seorang wanita kalau memeriksa ini ada atau tidak adanya penyakit ini tadi itu di dalam tubuhnya, itu ada gejala awal nggak yang dirasakan setelah meriksa? Sebelum nggak ada. Oh, bebas nih kayak gini, kayak biasa nih, kayak saya atau siapa yang di sini. Biasa aja, nggak ada bentuk fisiknya. Oh, kalau dia jalannya mengot gitu, nggak ada. Sama persis dengan kita biasa. Ternyata setelah dilakukan IVA baru teridentifikasi ada infeksi virus human papilloma virus tadi. Nah, tanpa gejala, kalau kita kepengen tahu bahwa itu kita ada atau tidak, melalui IVA tadi, tes tadi. Iya, makanya kalau perempuan usia 30 tahun sampai 55 tahun yang sudah menikah, tidak ada gejala, silakan datang ke puskes untuk periksa. Kalau sudah ada gejala berarti udah stadium sekian, itu udah pengobatannya. Itulah yang kita kadang-kadang sebut stadium, apa maksudnya, stadium lanjutan. Ya, 3, 4 dan selanjutnya, sehingga kadang-kadang pengobatannya lumayan dan sangat buat perempuan kalau kena itu ya, apalagi misalnya dia umur 50 tahun, punya suami, punya anak, sangat-sangat menderita karena otomatis dia nggak bisa melayani suami dengan maksimal. Kemudian kadang-kadang kalau sudah stadium lanjut benar, mengeluarkan aroma yang luar biasa, busuknya gitu, busuknya. Nah, kita mencegah supaya jangan seperti itu loh. Kasihan ibu-ibu yang sudah positif, ketahuan sudah stadium lanjut, akan menderita, sudah menderita sakit melahirkan, ngurus anak, tiba-tiba masa tuanya harus menderita ini. Makanya kita sangat-sangat anjurkan IVA, tes IVA, murah meriah, gratis, sebentar kok.
Nah, tadi dokter ngomong kalau tes IVA itu nggak sampai 5 menit. Ya, Oke. persiapannya ya. Persiapannya. Persiapannya mungkin dari pasien datang kan udah disiapin, buka ininya, diperiksa, hasilnya mungkin 5 menit, 10 menit Nah, selesai. yang tadi pas pengobatannya dok, Bisa juga. maksudnya itu berapa waktu? Langsung kita bisa lakukan langsung. Cuman kalau pengobatannya kan kita misalnya nih sudah ketahuan nih ada, nanti pakai krioterapi ditempel misalnya ini alatnya. Lama dok Apa yang maksud saya? pengobatannya, kremoterapi tadi? 15 menit 15 aja. menit. Selesai. Nah, cuman memang setelah dilakukan mungkin nanti ibunya ada rasa ngilu, mules dan sebagainya. Tapi aman, nggak bakalan berbulan-bulan gitu. Sampai itu aja dok. Iya, bisa sampai seminggu 2 minggu. Oke. Kancukunian terutama para wanita ibu-ibu daripada apa ya dok ya, daripada berjam-jam nonton apa tuh? Korea. Apabila ibu-ibu muda boleh kita sebut Iya, ya, kayak 30 tahun tuh ibu muda. walaupun tanpa gejala untuk menyakitkan diri dok ya, Iya. silakan periksa, lebih baik mencegah, periksa kita di puskesmas Morenim. Puskesmas Morenim dengan tes IVA tadi. Iya. Free. Free. Dan Bawa KTP aja. bawa KTP, NIK, dan tidak butuh waktu yang lama. Enggak. Oke, lebih daripada nanti ngobatin di ujungnya. Oke, dok, tadi kan kita cerita. Nah, kemudian dok, sebenarnya gini dok kan, kanker rahim ini, Iya. itu tadi ada ada salah satunya wanita usia 30 Sampai 50 tahun. yang sudah intens melakukan hubungan. Nah, di luar itu apa dok? Selain penyebab si ini tadi tuh. HIV. Sorry. Virus ini. Jadi kan Oke. dia disebabkan oleh virus ini. Sebagian besar virus ini tertular dengan hubungan seksual. Tapi Itu yang paling dominan. ya, tapi adalah mungkin 10%, 20%-nya bisa jadi dari tidak hubungan seksual ya. Tapi misalnya bayi lahir dari rahim ibunya ada yang perlukaan. Dari alat-alat yang campur aduk tadi, campur-campur tadi, Ya. itu bisa, tapi kecil kemungkinan. Kecil. Lebih banyaknya pada hubungan seksual. Lebih ke situ ya? Misalnya WC umum, pakaian dalam, tukeran, terus alat-alat kedokteran yang tidak steril, itu kecil biarpun ada, tapi lebih kecil Lebih penyebabnya. kecil, ya. Kalau kita perbandingkan mungkin 10% lah ya. Bukan faktor dominan dalam Enggak, ini, dominannya karena ada hubungan intim antara pasangan laki-laki dan perempuan ya. Ya. Bisa lewat normal, atau dari kelamin ke kelamin, atau dari tangan ke kelamin, Ya. atau dari mulut ke kelamin gitu bisa. Yang penting ada faktornya dari hubungan sama laki-laki lah gitu. Ada lawan. Ya, karena virusnya di laki-laki tuh. Oh, justru Ya. virusnya di laki-laki. Ya. Nah, maaf Bu, kalau misalnya laki-laki yang sering berganti pasangan berisiko besar. Beresiko besarnya untuk perempuan. Laki-lakinya kan nggak mungkin kena Oke. kanker serviks, nggak punya serviks lah. Beresiko untuk salah satu yang paling beresiko adalah perempuan yang gonta-ganti pasangan. Laki-laki 1, 2, 3, 4. Nah ini Oke. masuk nih, nggak tahu nih Yang mana mana membawa kena. virus, Karena kan tadi ada tipe 16 dan 18 yang bikin penyakit tipe. dari tipe yang lain. Nah, taunya yang dari sini 18, dari 16, ini 15. Apanya? Bercampur aduk lah di situ. Resiko. Berarti kancokonian, ibu-ibu sekalian yang lagi dengerin Sersan Mengerasan saat ini, hari ini ngobrolnya serius. Jarang-jarang nih hostnya nggak ketawa. Tentang resiko kanker serviks ya, Iya. penyakit kanker serviks. Nah, dokter, kita pengen tahu kalau untuk Puskesmas Morenim yang saat ini seberapa banyak, kalau boleh tahu ya dok ya, pasiennya yang menangani, berapa banyak pasien yang kita tanganin saat ini? Untuk ya sebenarnya target kita ya, kita punya target dari pemerintah untuk pemeriksaan IVA ini. Oke. Tapi yang datang ke kita mungkin sekitar 300 ya sekarang ya. Oh, 300. 300 yang sudah targetnya 3.000-an. Target 3.000. Tapi yang Yang sudah baru baru memeriksakan 300-an. Oke. Nah, tadi maaf dok, tadi kan
memeriksa di Puskesmas Muara Enim. Nah, itu Dok, apakah khusus untuk warga yang sekitar Yang Muara Enim? boleh. Kalau memang sebagus di puskes-puskes lain juga Oh, bisa. bisa. Oke. Tapi kalau wilayah Muara Enim sebaiknya di Muara Enim. Tapi kalaupun nggak bisa di wilayah lain karena ada sesuatu yang tidak apa-apa. Nah, bisa. Ya. Oh, jadi kita alhamdulillah sudah banyak sambutan dari masyarakat Ya. untuk memeriksakan diri. Masih kurang kita, makanya kita mau lewat radio ini bisa menyebarkan ke masyarakat lebih jauh lagi untuk mau peduli dengan kanker serviks ini dan mau memeriksakan diri ke puskesmas dalam di mana saja puskesmas biar bisa kita cegah. Oke. Dok, ini misalnya nih maaf nih Dok, si pasien, ibu, ini udah terkena nih. Yang bapaknya diperiksa juga nggak? Diperiksa juga. Kalau kanker untuk kanker serviksnya enggak ya, tapi bapak diperiksa untuk penyakit yang namanya penyakit seksual menular. Oh. Nah, yang lain. Jadi tadi kan dokter kan ngomong yang ya, bapaknya ibunya ini suaminya kita periksa penyakit seksual menular salah satu. Iya. Si bapaknya periksa tetap mau cari nih penyakit seksual menular apa yang sudah ada. Karena laki-laki itu ini laki-laki itu. laki ingat ya yang laki-laki itu kadang-kadang kalau mereka punya nakal, suka jajan, gonta-ganti pasangan, yang kenapa yang menderita istrinya? Karena di bapak-bapak itu gejala-gejala yang timbul tuh nggak kelihatan, nanti sudah parah baru kelihatan. Misalnya sifilis, sifilis bapak-bapak tuh nggak ada keluhan apa-apa, tiba-tiba ketika parah stadium 4 baru kelihatan. Itu yang penyakit apa gejala? Iya, dan ini nggak ditanggung BPJS yo, penyakit seksual menular. Kalau bapak-bapak kena penyakit seksual menular tidak ditanggung BPJS, karena itu penyakit yang dibuat sendiri karena tingkah laku. Termasuk ini satu lagi Bu, penyakit yang nggak ditanggung BPJS Bu. Apa? Patah hati. Oh ya. Oke, Kanca Kunian seru ngobrol dengan tamu kita hari ini, Dr. Tri, yang ngebahas tentang kanker serviks. Insya Allah nanti kita akan ngebahas lagi setelah kita ngulik lagi, seru lagi di sesi kedua setelah yang satu ini. Oke, Kanca Kunian, kembali lagi kita di Sersan Mangrasan, serius tapi santainya Mangrasan, acara yang dikemas sama Sersan Radio. Sersan, serius tapi santai, mengundang banyak bintang tamu, mengundang beraneka ragam narasumber, yang semuanya kami undang adalah insya Allah inspirasi bagi kita semua dan juga bisa berbagi sesuatu yang baru untuk kita. Oke, acara Sersan Mangrasan kita gelar setiap hari Rabu sampai Jumat, kadang-kadang juga Sabtu. 2 sesi, biasanya kalau pagi kayak saat ini kita jam 10 sampai jam 11, kemudian kalau siang jam 2 sampai jam 3 sore. Kalau malam 19.45 sampai 20.30 via daring biasanya. Oke. Nah, hari ini kita kehadiran seorang dokter dari Puskesmas Muara Enim dengan Dr. Iin panggilannya. Dr. Tri Iin. Kayaknya Dr. Tri Iin keren juga Dok ya. Dengan Dr. Iin, ngetopnya dengan Dr. Iin. Oke, Dok. Kalau pagi nyiapin pagi sebelum ke Puskesmas sebelum kerja, bangun bisa jam berapa, Dok? 3. Jam 3, oke, aktivitasnya jam 3. Jam 3 aktivitasnya mulai dari jam 4 aktivitasnya. Bangun jam 3 aktivitas mulai jam 4. Jam 4 kita udah nyiapin sholat segala macam. Jam 4 menyiapkan persiapan untuk sarapan dan bawa bekal anak ke pondok. Oke. Masak-masak, nyiapin suami. Ya itu aja, sudah selesai mereka semua berangkat, baru saya urusan pribadi. Oke, tidur jam berapa, Dok? Tidur jam 10. 10 malam jam 3. Masya Allah, keren. Tertib ini dokter. Iya. Oke. Kalau Sabtu Minggu, Dok, kalau libur biasanya kemana, dokter? Sabtu Minggu diisi waktu dengan apa kegiatan nih dokternya? Kadang-kadang saya ke UDD, tahu kan? UDD PMI. Oh, UDD. Oke, unit unit darah. Unit donor darah. Oh, unit donor darah. Kadang juga ada
mungkin ya jalan aja sama anak, makan di luar, atau malah banyakan di rumah sih. Oke. Masak apa? Masak. Waktu tamat SMA, Dok. Fakultas kedokteran tuh pilihan keberapa? Yang di Unsri. Pilihan kedua. Yang pertama? Saya pilihnya psikiater. psikolog UI gitu. Dokter justru milih psikiater ya? Psikolog. Psikolog maksudnya ya, bukan kedokteran ya? Oke. Nggak Pas. lulus. Oke, Dok. Pas nggak lulus. Oke. Psikiaternya nggak lulus, terus masuk Psikolognya nggak lulus. Ya, psikolognya nggak lulus, justru masuk di kedokterannya Unsri. Seberapa besar waktu itu? Ada rasa kecewa, dokter? Enggak ya, saya pilihan pertama dulu sebelum FK Unsri itu ada psikolog UI, kemudian kimia Unsri itu yang pertama. Saya terima kimia ya biasa aja, senang. Terus sudah asik di kimia, teman-teman pada tes ulang nih, mau tes lagi di kedokteran. Saya kayaknya antara iya dan tidak, sudah nyaman di kimia ini. Oh, dokter dari kimia? Ya, terus karena semua akhirnya ikut. Orang kan ikut pada les, saya enggak les, cuma ikut aja. Ternyata saya yang lulus. Memang ditakdirkan sih. Tuh kawan-kawannya yang ngajak-ngajak itu? Enggak. Nggak ada yang lulus? Berarti dokter waktu SMA itu dong? Fisika saya. Fisika? Tuh, kalau rajin belajar fisika. Oke, dokter, masih dengan dokter Iin Kancu Kunian, sedikit tahu, kita baru tahu ternyata dokter pilihan kedua ya, Dok ya. Ya, keren. Orang biasanya milih pertama kedokterannya. Saya psikolog dulu, psikolog, karena mikirnya ke depan ini paling dibutuhkan tuh orang psikolog. Untuk konsultasi dan sebagainya. Ternyata memang kebutuhan ya. Kemarin kan bicara sama dokter Ervana kan, kebutuhan. Dokter Ervana. Iya. Bahwa ini yang sangat dibutuhkan juga. Oke, Kancu Kunian, kita kembali lagi ke siapa nih, ke dokter Iin dengan tema kita hari ini, mencegah kanker leher rahim. Dok, tadi kan target kita tadi 3.000-an. Iya. Oke. Sampai saat ini baru sekitar 300-an lah sampai. Apa nih, Dok, penyebab ini? Pengalaman dokter lah. Apa nih, antusias masyarakat atau apa nih yang bikin kurang ya, kali kita ngomong kurang ya, Dok? Iya, kita punya target dari bahwa seluruh masyarakat Kecamatan Morenin ini yang masuk 30 tahun sampai 55 tahun itu ada sekitar 3.000-an untuk diperiksa IVA. Ternyata sampai sekarang baru 300-an. 10% ya? 10%. 300-an. Banyak faktor penyebabnya. Bisa juga pengetahuan ya, artinya mereka belum paham, masyarakat belum paham bahwa apa itu kanker serviks, bagaimana gejalanya, dan ternyata kanker serviks bisa dicegah, itu mereka mungkin belum paham. Kedua, yang dominan itu adalah rasa malu ya di ibu-ibu. Karena apa? Periksa kanker serviks ini kan, aku nggak punya keluhan apa-apa, kenapa harus buka? Kalau kami istilah, kenapa harus buka celana lagi depan petugas diperiksa? Orang nggak punya keluhan apa-apa, ngerasa hidup sehat dan sebagainya. Nah, ini Pak, salah satu faktor yang sangat-sangat berpengaruh. Selain faktor yang lain, yaitu faktor 2 itu yang paling dominan. Ada rasa malu ya, Dok ya. Nah, Dok, maaf nih, Dok ya, kalau misalnya seorang sudah terkena kanker rahim ini, itu biasanya, Dok, berapa lama dia bisa bertahan dengan penyakit itu? 3 tahun sampai 6 tahun ya. 6 tahun cuma. Malah ada yang lebih cepat lagi. Kalau misalnya sudah stadium 4 ketemunya, cepat lagi itu. Jadi jangka waktu kalau dia dari awal ketahuan itu bisa sampai 20 tahun ya, bisa bertahan. Tapi kalau sudah stadium lanjut itu cepat. Berarti, Dok, kalau misalnya dia, kalau secara dini kita sudah tahu ada penyakit itu, tadi dokter bilang sampai 20 tahun dia. Bisa lama hidupnya. Hidupnya. Jadi ibaratnya dia hidup sudah bersahabat dengan si ini. Nah, Dok, dalam posisi misalnya ini, Dok ya, misalnya dia 20 tahun bertahan, dia menular lagi nggak, Dok? Maksudnya bukan menular lagi ya, kan? Bukan menular ini. Sorry, nggak, maksudnya gini, kan berhubungan dengan suaminya ya. Kalau misalnya berhubungan dengan dia, suaminya terkena dampak nggak dari? Maksud saya gini, ketika orang dengan kanker serviks nih, ketika dia ketahuan dini, kita obatin, Dok, diobatin kan, selesai.
ke panjang masa hidupnya mungkin lebih sampai 20 tahun. Oke. Tapi makin tinggi stadium 4 Awal dia, oke. 4, stadium 3 baru ketahuan, itu bisa 3 tahun, 6 tahun itu perkiraan masa hidupnya kan. Oh. Nah, tapi kalau dia sudah dini, sudah istilahnya Dari awal, aman itu ya biasa aja sama suaminya, karena dia bukan penyakit menular dan tidak menularkan penyakit kan gitu. Oke. Nah, Dok, ini tadi kan kita tes infeksi visual dengan IFA. asam Asam IFA ya, asetat. Ya, asam asetat atau IFA itu. Nah, kemudian kita ketahuan kita adakan konseling krioterapi ya. Ya, yang tadi aku bilang, yang pas ketahuan langsung kayak didinginin ini untuk sembuhkan. Nah, itu berapa lama, Dok? Maksudnya bakal rutin nggak misalnya seminggu? Enggak. Misalnya Enggak seminggu rutin. sekali, 2 minggu? Cuma sekali itu aja. Paling nanti 6 bulan dia kontrol. Oh, Jadi gini ya, gitu. misalnya periksa IFA nih. Berarti, Dok, sebenarnya kalau pasien itu, maksudnya gini, kalau pasien itu memang dia bukan sadar diri, kemudian jauh lebih Aman. Iya. Ya kan nggak rutin, Nggak. nggak rutin sebulan sekali, apa tuh? Enggak. Oke. Jadi kan gini, misalnya kita periksa IFA nih. Ketika periksa IFA ada yang positif ya. Positif IFA-nya, istilah kita positif IFA, maka dia akan krioterapi. Krioterapi kan sekali itu aja. Paling nanti 6 bulan dia kontrol aja, bukan dikira lagi 6 bulan, setahun dan sebagainya. Tapi kalau dia negatif, dia cek lagi 5 tahun lagi. Oke, siap. 5 tahun dia, Dok ya? Iya, misalnya negatif nih, 5 tahun lagi dia. Sama kayak pilkada, Dok ya? Dokter ketawa. Jangan ngomong pilkada ini lagi musim. Lagi musim Oke, nah, Dok, kemungkinan tadi kan dokter ngomong kalau dia negatif, dia cek lagi 5 tahun kemudian. Dalam masa tenggang waktu dari negatif tadi ke 5 tahun, ada kemungkinan kalau dia negatif kan, dia 5 tahun lagi nih ulang cek, itu dalam arti kata dia aman, tidak ada keluhan apa-apa. Tapi kalau dia ada keluhan, dia harus tetap, kapanpun ada keluhan dia tetap harus datang. Iya. Kayak gitu. Nah, dokter pernah nggak, Dok? Dokter pernah nggak nemuin pasien dokter pas dites ternyata positif? Kemana dia nggak mau berobat? Ada, kita ada satu los pasien ya. Ketika los pasien itu ketika positif, dia nggak tahu pergi, maksudnya itu nggak terima atau kemana pergi. Tapi mudah-mudahan dia perginya ke tempat yang benar dah, gitu aja masalahnya. Mungkin juga kita kurang edukasi kan, bisa banyak faktor ya. Waktu dia merasa tidak percaya tadi, kita bilang karena dia ngerasa hidupnya sehat, bersih, suami baik-baik. Padahal kan orang kena ini bukan berarti suaminya tidak baik-baik. Kan tadi dibilang memang bukan berarti suaminya kalau kena suaminya enggak. Artinya kalau dia kena artinya dia sudah pernah berhubungan seksual, baik sama suami sendiri atau berganti-ganti kayak gitu. Berarti tugas dokter bukan secara medis, bukan secara medis, tapi mengedukasi secara psikis ya. Itu yang paling penting, bukan cuma dokter aja, semua tenaga kesehatan. Edukasi itu yang benar. Karena kita mau menambah ilmu ke masyarakat, ilmu apa aja, dengan harapan ketika dia bertambah ilmu, maka actionnya pun bagus gitu kan. Siap, keren. Nah, Dok, setelah yang pertama tadi kita krioterapi. Nah, kemudian, Dok, apa yang perlu diperhatikan oleh si pasien ini, Dok? Misalnya apa nih arahan apa tuh semacam arahan dari dokter? Kalau pasiennya setelah apa tuh? Krioterapi tadi. Misalnya jadi, si A nih, ada penyakit kita krioterapi, itu apa nih? Kan dia positif nih, si A positif. Kita janji nanti, kan nggak langsung kan, orang dia lagi sakit ini. Mungkin sehari 2 hari dia datang lagi untuk krioterapi. Nah, dari situ nanti kita arahkan bahwa setelah krioterapi ini kemungkinan ada rasa pegel di pinggang ke bawah, rasa kencing kayak orang mau menstruasi. Jadi itu insya Allah aman, nggak apa-apa karena seminggu. Tapi kalau ada misalnya pendarahan dan sebagainya, dia harus tetap datang ke puskes. Jadi hidupnya biasa aja. Mungkin dia ada keluhan itu demam atau apa itu seminggu 2 minggu lah. Merasakan efek seperti itu. Dikasih obat atau suplemen? Obat atau suplemen itu sesuai kebutuhan ya. Artinya kalau memang nyeri bener ya kasih penghilang nyeri. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa, bawa istirahat. Kalau nyerinya, Dok, nyerinya cuma sedikit aja, ya udah istirahat. Tapi kalau nyeri bener mungkin kita perlu obat. Dan itu gratis? Gratis. Gitu kanca kunian. Berarti sekarang tinggal niat, Dok ya? Iya, niat dari kita tenaga kesehatan untuk ke masyarakat, dan masyarakat mau dibantu juga tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seperti ini nih promosi dari radio nih.
Kami juga terima kasih loh dok dengan kayak gini, dengan seperti ini kan akhirnya kan kita tahu begitu ternyata kita mendengar penyakit ini aja ngeri. Iya. Oke, kita ngeri. Tetapi ternyata kalau kita bicara tentang pencegahan jauh lebih. Iya, lebih. Ya apapun sebelum pencegahan lebih baik dari pengobatan. Intinya seperti itu. Dan penyakit kanker serviks ini satu-satunya kanker yang bisa ketahuan penyebabnya dan bisa dicegah deteksi dini gitu. Oke. Kalau kanker kolon ya belum. Ya. Tapi kalau kanker serviks bisa kita cegah. Sebenarnya selain pencegahan kanker serviks ini, selain dengan IVA, dia juga bisa dicegah dengan vaksin ya. Vaksin ya. Oke. Vaksin ini untuk kita Indonesia Muara Enim ya, terutama khususnya, alhamdulillah kita udah dapat bantuan dari vaksin ini diberikan untuk yang belum nikah ya. Kalau yang sudah nikah dia udah kena kan, bukan udah kena, maksud saya udah berhubungan seksual kan, ada kemungkinan kontak ya. Tapi kalau yang belum nikah, ini ada program dari pemerintah bahwa mereka divaksin untuk mencegah kanker serviks ini. Untuk sementara ini yang mendapat vaksin adalah anak kelas 5 SD, 2 kali dapat. Jadi kelas 5 SD dia dapat, nanti kelas 6 dia disuntik lagi. Kelas 5 dan kelas 6? Kelas 5 aja sekali. Nanti dia naik kelas 6, nah kelas 6-nya baru disuntik. Itu SD? Iya. Nah, dok, maaf dok, ketika itu dilakukan vaksin terhadap anak-anak itu kita edukasi juga? Ya, kita kasih surat ke sekolah-sekolah. Jadi ada surat dari puskesmas ke sekolah-sekolah memberitahukan bahwa akan diadakan vaksin. Tadi vaksin untuk pencegahan kanker serviks. Jadi kita berharap sekolah pun menyampaikan ke orang tuanya. Jadi nggak langsung datang langsung nyuntik, enggak, harus persetujuan dengan orang tua juga. Nah, dan sebelum divaksin biasanya kita juga edukasi konsultasi, penyuluhan bahwa apa sih yang disuntikkan, vaksin apa, manfaatnya apa. Kalaupun ada orang tua yang menolak, kita nggak maksa, tapi nanti kita dekati dalam arti mendekati secara personal, persuasif bahwa ini oke. Nggak di sekolah berarti mereka bisa datang ke puskes, tapi khusus yang kelas 5 dan kelas 6 ya, kelas 6 SD, ya? SD. Nah itu kelas 5, kelas 6 SD mereka nanti sekian tahun, setahun lagi diulang lagi 2 kali dapatnya. Kelas 6 ya? Iya. Nah maksud gini Bu, sampai dengan menikah, menjelang menikah ya, mereka dapat lagi atau enggak cuma program sampai segitu gratis ya. Tapi kalau mereka mau suntik lagi sebelum nikah ada bisa, asal mau bayar sendiri ya. Di luar program. Jadi mereka 3 kali ya. Dia kalau mau suntik lagi bayar sendiri 3 kali dia dalam waktu 6 bulan. Dan dia suntik 3 kali. Dan lumayan sih vaksinnya, lumayan duitnya. 1.500.000-an lah satu kali vaksin. Sekali vaksin itu. 3 kali vaksin. Nah, jadi sekalian nih buat ibu-ibu yang mendengar ini, bahwa ketika nanti ada sekolahnya didatengin tim puskes manapun untuk vaksin ini, jangan menolak untuk anak perempuannya. Anak perempuan ya, anak laki-laki enggak. Kita yang laki tutup. Karena ini gratis. Kalau nanti mau sendiri 3 kali 1,5 juta paling murah sudah 4.500.000. PNS sekali aja. Mungkin habis Bu. Habis. Oke, Bu, dok ini agak kayak gini Bu dokter. Maaf nih agak sedikit, kita bukan ngebandingin dok ya. Antara ibu-ibu di perkotaan dan di pedesaan, yang paling sering dokter selama ini mungkin dapetin pasien yang mana Bu? Yang kebanyakan yang kalau kita lihat ya, kalau bukan masalah kota desanya, kebanyakan yang kena yang saya pribadi ya, kebanyakan memang maaf itu dari ekonomi, lebih ke bawah sama sama faktor pendidikan. Mungkin salah satu tadi mindset atau ilmu tentang kanker tadi nggak sampai ke mereka. Jadi itu ya memang kita alhamdulillah di tiap puskes itu ada perpanjangan tangan petugas di desa-desa. Nah itulah perpanjangan tangan puskes untuk menyampaikan edukasi ke masyarakat tentang kesehatan, termasuk tentang IVA ini. Juga kita minta tolong, kita juga datang ke kepala desa, ke tokoh agama atau ke masyarakat untuk minta tolong kalau ada acara mungkin kumpul-kumpul di desa bisa masukin lah bahwa ini ada pencegahan kanker serviks dengan IVA dan bahayanya seperti apa. Berarti sosialisasinya sampai ke bawah. Ya, sampai ke desa. Oke, Kanca Kunian, seru
ngobrolnya dengan Dokter Iin hari ini. Nih dok, kita mau closing nih dok. Kita pengen dengar statementnya dokter. Apa nih dok harapannya untuk pencegahan kanker serviks ini? Oke. Buat semua pendengar radio Kanca Kunian tadi ya, Kanca Kunian, terutama ibu-ibu, bapak-bapak juga boleh. Kanker serviks ini atau kanker leher rahim ini paling sering menyerang perempuan, dan ini adalah kanker satu-satunya yang bisa dicegah dan ketahuan penyebabnya. Pencegahannya itu sangat gampang. Salah satunya adalah pemeriksaan IVA. Pemeriksaan IVA ada di semua puskesmas, termasuk puskesmas Muara Enim, dan pemeriksaannya sebentar, gratis. Cukup bawa KTP-nya, datang ke puskesmas Muara Enim Senin sampai hari Jumat. Senin sampai Jumat, Kanca Kunian. Tapi ingat, yang wanita. Ya, itu saya. Wanita 30 tahun sampai 55 tahun sudah menikah. Sorry, tadi kalau 30 sampai 50 dok ya? 55 tahun. Kenapa kalau di atas 50 udah sudah sedikit ya, udah nggak ini ya? Ya, maaf, karena kan perjalanannya ya? Perjalanan Ya, penyakitnya. udah, Kalau di bawah itu juga sama, kecuali memang dia beresiko aktivitas seksualnya tingkat tinggi lah. Oke, sip, keren. Oke, Kanca Kunian, ngobrol seru kita dengan Dokter Iin hari ini dari Puskesmas Muara Enim, didampingin sama Ibu Bidantri. Bidantri, Ya. dan juga Pak Sinarman. dengan Mama Sinarman. Ya. Ini judul lagu Bu, Sinaran. Oke, kami berdua pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya Dijangi dan juga Dokter Iin. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Dengerin terus edukasi kesehatan. Harinya nanti kita kasih tahu lagi dari Puskesmas Muara Enim, dan juga nanti ada dari RSUD Rabain Muara Enim. Kanca Kunian, dari Jalan RA Kartini nomor 264 Muara Enim, kami bertiga bersama tim produksi, ada Dayat Tralala, ada Niken Imo, dan juga ada Suca. Pamit undur diri dan sampai jumpa dengan Sersan Mangrasan dan bintang tamu yang keren-keren yang berikutnya. Oke semuanya, assalamualaikum dan bye-bye.